Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Pernah nggak kalian kebayang gimana rumitnya dunia cloud computing kalau semua harus diurus secara manual? Bayangin, kita punya ribuan server, database, aplikasi, dan semuanya mesti dicek satu-satu. Kebayang nggak pusingnya? Nah, ini dia alasannya. Kita butuh automation atau otomatisasi dan self-service, alias layanan mandiri dalam cloud computing. Yuk, kita bedah satu-satu konsepnya dengan bahasa yang mudah. Mengapa automation penting? Kenapa sih kita harus pakai automation atau otomatisasi? Nah, sederhananya, sumber daya di cloud ini terlalu rumit untuk dikelola secara manual. Terlalu banyak yang harus dihandle, dan kalau cuma mengandalkan manusia, waktu kita habis buat hal-hal teknis kecil. Jadi, automation itu penting supaya semuanya bisa berjalan sendiri tanpa harus disentuh terus-menerus. Penjelasan konsep automation. Oke, kita masuk ke konsep pertama, yaitu automation atau otomatisasi. Automation ini sebenarnya penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas secara otomatis, tanpa harus ada campur tangan manusia. Bayangin kalau kalian punya robot yang bisa nyapu dan ngepel sendiri di rumah, itu contoh automation. Nah, di cloud, automation bisa diterapkan untuk 1. Pembuatan dan penghapusan sumber daya cloud. Misalnya, kalian butuh server tambahan buat aplikasi kampus yang lagi ramai diakses. Dengan automation, server itu bisa langsung dibuat otomatis, dan saat udah nggak dibutuhin lagi, bisa dihapus juga secara otomatis. 2. Pengelolaan beban kerja. Automation bisa bantu mengatur beban kerja yang tinggi secara otomatis. Kalau ada aplikasi yang butuh daya lebih, automation bisa nyalain server tambahan. 3. Pemantauan dan peringatan. Automation juga bisa memantau performa cloud, kasih notifikasi kalau ada masalah. Misalnya performa aplikasi turun, atau kapasitas penyimpanan hampir penuh. 4. Penyebaran dan konfigurasi aplikasi. Misalnya, kampus kita punya aplikasi akademik. Dengan automation, aplikasi bisa diupdate dan diatur konfigurasinya secara otomatis tanpa perlu tangan manusia. Manfaat automation. Automation ini punya banyak manfaat, antara lain. 1. Pengurangan biaya. Karena semua otomatis, kebutuhan akan tenaga manual jadi lebih sedikit. Ini tentunya bisa menghemat biaya operasional. 2. Peningkatan efisiensi. Proses manual yang biasanya lama bisa dipersingkat, jadi lebih efisien karena semua otomatis. 3. Peningkatan keamanan. Dengan mengurangi human error, risiko keamanan juga bisa ditekan. Automation bisa mengurangi kesalahan kecil yang sering terjadi kalau semuanya manual. Penjelasan konsep self-service. Sekarang kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu self-service. Bayangin kalau kalian punya akses penuh buat mengelola akun kalian sendiri, jadi nggak perlu nunggu tim IT buat bikin perubahan. Self-service itu memungkinkan pengguna akhir kayak kita-kita buat kelola sumber daya cloud sendiri. Di sini ada beberapa alat penting yang mendukung self-service. Pertama, alat automation. Alat ini bisa dipakai pengguna untuk otomatisasi tugas yang terkait cloud. Misalnya, kalau kalian mau bikin atau hapus server, tinggal pencet beberapa tombol, dan alat ini akan melakukan tugasnya secara otomatis. Kedua, API. Nah, API atau Application Programming Interface adalah semacam jembatan komunikasi antara aplikasi kita dan sumber daya cloud. Jadi API ini memungkinkan kita buat kelola sumber daya cloud dengan cara yang lebih praktis, cukup dengan beberapa baris kode atau klik. Misalnya, mau bikin virtual machine baru? Lewat API, kita bisa akses dan atur itu tanpa harus langsung ke servernya. Cukup lewat program yang kita buat. Ketiga, portal management. Portal management ini ibarat dashboard yang mudah diakses. Pengguna akhir bisa langsung kelola, lihat status server, atau bahkan hapus dan tambah sumber daya sesuai kebutuhan. Manfaat self-service. Self-service ini bikin hidup lebih mudah dan tentu punya beberapa manfaat utama. 1. Kemudahan penggunaan. Dengan self-service, kalian nggak perlu jadi ahli IT buat kelola cloud. Cukup dengan klik dan beberapa langkah sederhana, kalian bisa kontrol sumber daya cloud sendiri. 2. Keamanan. Self-service juga meningkatkan keamanan karena pengguna bisa langsung mengatur tindakan perlindungan sesuai kebutuhan mereka. 3. Produktivitas. Pengguna jadi lebih produktif karena nggak perlu buang waktu buat nunggu tim IT. Semua bisa diakses sendiri. Penerapan automation dan self-service dalam cloud.
Nah, kira-kira gimana sih penerapan automation dan self-service ini di dunia nyata? Di cloud, beberapa penerapan yang umum adalah: 1. Pembuatan dan penghapusan sumber daya cloud. Misalnya, buat bikin server baru atau jaringan, automation bisa membuat proses ini otomatis. Kalau udah nggak butuh, bisa langsung dihapus tanpa repot. 2. Penyebaran dan konfigurasi aplikasi. Dengan automation, aplikasi bisa langsung dideploy dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Jadi, misalnya, kampus mau pasang sistem ujian online baru, automation bisa langsung setting otomatis sesuai template. 3. Pengelolaan beban kerja. Saat aplikasi butuh daya lebih besar, automation bisa langsung mengatur ulang beban kerja, tanpa harus kita otak-atik manual. 4. Pemantauan dan peringatan. Misalnya, kalau ada ancaman pada aplikasi atau resource hampir habis, automation bisa kasih peringatan otomatis. Jadi kita bisa ambil tindakan segera. Kesimpulan, jadi automation dan self-service itu adalah fitur-fitur dalam cloud computing yang sangat bermanfaat. Mereka membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan, baik untuk organisasi besar maupun pengguna akhir. Tips implementasi. Kalau kalian ingin menerapkan automation dan self-service di proyek cloud, ada beberapa tips nih. 1. Mulai dengan proyek kecil. Pilih proyek kecil yang dampaknya besar. Jadi kalau berhasil, akan ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. 2. Gunakan alat yang tepat. Banyak tools di luar sana, pilih yang paling cocok buat kebutuhan kalian. 3. Dapatkan dukungan dari tim IT dan pengguna akhir. Jangan lupa buat melibatkan tim yang lain, biar mereka paham sistemnya. 4. Uji dan evaluasi secara berkala. Jangan lupa buat selalu uji coba dan evaluasi, biar kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang automation dan self-service dalam cloud computing. Dengan memahami konsep ini, kalian jadi tahu kenapa cloud computing bisa berjalan otomatis dan efisien. Semoga penjelasan ini membantu kalian paham konsepnya ya. Selamat belajar, dan sampai jumpa di penjelasan konsep cloud computing berikutnya.